Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberitaan firman adalah Diaken Nyonya Tiurida Indrawanto. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka maupun duka Engkau selalu setia kepada kami. Saat ini kami berterima kasih karena berkesempatan bersama keluarga di rumah ini, dapat menghayati persekutuan anak-anak-Mu melalui nyanyian, doa, dan percakapan kami. Untuk memuliakan nama-Mu, kuduskanlah awal kebaktian ini maupun selanjutnya ya Tuhan. Serta karuniakanlah roh-Mu, agar bila kami meninggalkan tempat ini, kami tidak meninggalkan hadirat-Mu. Tetapi kiranya Tuhan tetap dekat kepada kami dan berpegang kami dekat kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mazmur berbalasan. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Umat Tuhan dipersilakan duduk. Haleluya, amin.
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 23 ayat yang 13 sampai dengan 15. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, tak henti kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam pandemi COVID-19 ini, kami boleh masih tetap bisa bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah keluarga pada hari Rabu ini. Ya Tuhan, dalam ibadah Rabu ini Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami yang akan membaca dan merenungkannya. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan agar menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, motivasi bagi kehidupan kami, di dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami, di dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati kami yang mau membaca dan merenungkan, baik yang menonton live streaming ini maupun yang hadir di sini Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai dan memberkati kami, teristimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan bukan karena kuat dan hebat hamba, tapi karena semuanya dapat hamba sampaikan ada hikmat daripada Tuhan. Inilah kami Tuhan, mengampuni akan dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak memohon belas kasih-Mu Bapa di surga. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi yang di rumah, mari berdiri, kita akan membacakan pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari Matius 23 ayat yang 13 sampai dengan 15. Demikian bunyinya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu memerintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah-rumah janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Umat Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita masuk dalam ibadah keluarga. Ibu, Bapak dan saudara-saudara jemaat yang akrab dengan Injil Matius, maka saat membaca Injil Matius pada pasal 23 perihal kecaman keras Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang narasinya didominasi oleh kata kecaman. Seperti celakalah kamu, karena Tuhan Yesus menggunakan secara berulang-ulang. Maka kita pun tersadar dan ingat bahwa semua pernyataan Tuhan Yesus yang menginjil Matius dalam pasal 23 tertulis Injilnya ini
adalah suatu yang amat sangat kontras dan berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan Yesus nyatakan di awal khotbahnya di bukit kepada murid dan orang banyak, yakni orang-orang Yahudi, pemeluk agama Yahudi pada waktu itu yang secara berbondong-bondong terus mengikuti Yesus karena haus akan kebenaran dan keadilan serta keteladanan perilaku hidup yang setia dan berintegritas sebagaimananya. Dalam Matius pasal 5 ditulis di mana di situ penginjil Matius mencatat bahwa Tuhan Yesus berkali-kali atau berulang-ulang menggunakan kata berbahagialah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau di Matius pasal 5 Tuhan Yesus dalam iba dan harunya menghibur dan memotivasi orang banyak dan para muridnya dengan menggunakan kalimat atau kata berbahagialah. Akan tetapi pada bacaan kita pada Matius pasal 23, Tuhan Yesus dengan lantas dan keras mengecam para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan menggunakan kata celakalah kamu, bahkan menyapa mereka dengan sebutan yang sangat tajam dan sangat tendensius. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk mengetahui duduk persoalannya yang benar, mengapa Tuhan Yesus mengecam keras para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada bacaan kita malam ini? Kita perlu tahu dulu siapa orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus merasakan perlu untuk menyampaikan khotbah di bukit kepada mereka, sebagaimana yang tertulis pada pasal Matius pasal 5. Matius pasal 5, mari kita bacakan pada Matius pasal 5. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun memulai berbicara dan mengajarkan mereka dengan kata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, dan mereka yang punya kerajaan surga. Banyak orang yang berbondong-bondong, inilah kalimat, inilah teladan, inilah yang membuat orang banyak berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus pada waktu itu adalah kaum Yahudi. Umat Allah yang kehidupan setiap harinya secara sosial keagamaan telah berada pada puncak kemuakan dan kemualatan batin yang nyaris menjadi tersesat karena perilaku buruk dan keteladanan yang menyesatkan dari para ulama Yahudi, yakni ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi, sebagaimana Yesus sendiri menyatakan dalam Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 7. Khususnya pada ayat 2 yang berbunyi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, yang artinya secara legalitas formal Tuhan Yesus bilang mereka memang telah menjadi ulama Yahudi atau telah menjadi tokoh agama Yahudi, pemimpin spiritual, umat yang resmi. Karena itu dalam legalitas formal mereka yang adalah ulama, maka sudah seharusnya umat mendengar dan menuruti ajaran mereka.
Karena itu pada ayat 3a, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Mengapa? Karena yang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu ajarkan itu ya hanya firman Tuhan. Namun karena ada kesenjangan atau ketidaksejalanan antara kata dan perbuatan mereka. Maksudnya Bapak Ibu, ahli-ahli Taurat ini dia pandai menyampaikan firman, pandai menyampaikan apa yang ada di firman, pandai berkhotbah, pandai memberikan contoh, tetapi dari contoh itu mereka tidak memberikan teladan. Karena praktek hidup mereka sehari-hari ternyata tidak sesuai atau tidak berpandangan dengan firman Tuhan yang mereka ajarkan atau khotbahkan. Berbeda dengan yang Tuhan Yesus berikan. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, berbahagialah dan berbahagialah dan berbahagialah. Kita bisa baca dalam pasal 5 di Matius. Tapi Tuhan Yesus memberikan teladan. Tuhan Yesus memberikan teladan dengan tegas berkata, tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajar atau berkhotbah, tapi setelah itu mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan dan khotbahkan tersebut. Dan pada ayat 4, mereka mengikat bahan-bahan rincian hukum Taurat menjadi ribuan aturan dan peraturan Taurat yang terkelompokkan menjadi hukum moral, hukum disiplin, hukum ritual, lalu meletakkannya menjadi beban di bahu jemaat. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Atau tidak mau melakukan aturan dan peraturan yang mereka buat itu dengan setia dan disiplin. Mereka cuma membebani untuk jemaat saja yang melakukan. Tapi sebagai pejabat rumah ibadah, pemimpin agama, mereka malah seenak-enaknya melanggar dan menginjak-injak aturan dan peraturan Taurat yang mereka buat sendiri. Demikian juga kita. Ketika kita dipercaya untuk menjadi pelayan, menjadi majelis, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita menyampaikan kebenaran tentang firman Tuhan, janganlah kita sebagai contoh seperti ahli-ahli Taurat, pandai berkata, tidak pandai untuk bertindak. Tetapi ketika kita menyampaikan firman Tuhan, biarlah apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritakan, lakukanlah itu dalam tugas tanggung jawab pelayanan kita, baik di dalam rumah Tuhan, baik di masyarakat, bahkan di keluarga kita sendiri. Kita bisa menjadi teladan. Dan pada ayat 5, semua pekerja atau pelayanan berjemaat yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan berjubai, contoh seperti stola yang panjang, agar kelihatan bahwa mereka adalah pejabat bait suci yang terhormat, saleh dan kudus. Akan tetapi kelakuannya menjijikkan dan menyesatkan jemaat. Karena itulah maka perbuatan para ulama Yahudi yang menjijikkan dan menyesatkan ini membuat jemaat lama-kelamaan menjadi muak dan mual batin dan nyaris menjadi skeptis atau apatis dalam beribadah dan menjadi kecewa, bahkan nyaris meninggalkan Tuhan.
Orang banyak menjadi kehilangan figur atau panutan yang rasa bisa mengayomi, memberikan keteladanan dan memberikan kesejukan batin. Lalu mereka, orang banyak ini pun bertanya, mana contoh kehidupan yang dikehendaki Allah? Mana contoh yang segambar dengan Allah? Dan di mana dan bagaimana contoh kehidupan yang imago? Imago itu dari bahasa Latin, di mana dan bagaimana contoh kehidupan manusia sejati. Imago itu manusia sejati yang menampakkan the image of the God, yang menampakkan citra Allah dalam kata dan perbuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebaiknya kita dalam kehidupan kita menjadilah image God, image of the God, menjadi citra Allah dalam kata dan perbuatan kita dimanapun kita berada. Ketika orang banyak pada waktu itu bertanya kepada Yohanes Pembaptis yang juga begitu muak dalam perilaku hidup ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka Yohanes Pembaptis pun menjawab orang banyak itu dengan menunjukkan kepada Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dialah yang kumaksud." Itu ada dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 30. Itulah sebabnya banyak orang yang kecewa dan kemudian menjadi muak dan mual batin terhadap sikap dan tingkah laku atau attitudes para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, seolah mendapat oase di padang gurun yang tandus dan gersang ketika berjumpa dan diizinkan mengikuti Tuhan Yesus, guru agung yang pengajarannya menakjubkan karena tidak ada kesenjangan antara kata dan perbuatan. Karena apa yang dibicarakan, apa yang dikhotbahkan Tuhan Yesus, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena apa yang Yesus ajarkan itu juga Yesus berbuat. Tidak seperti kelakuan minus para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang cuma pandai berbicara tetapi perbuatannya nol besar. Yang cuma pandai berteori dan berwacana tetapi praktek dan implementasinya atau penjabarannya dalam perbuatan konkretnya itu enggak ada. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pun mengecam perbuatan ketidaksetiaan dan ketidakberintegritasan mereka terhadap firman Tuhan, sebagaimana yang harusnya sebagian dikecam kita baca dalam ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Itulah sebabnya banyak orang yang kecewa dan kemudian menjadi muak terhadap sikap dan perilaku para ahli-ahli Taurat. Seperti kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Orang banyak jadi sikap ogah-ogahan untuk menghayati firman Tuhan. Untuk menghayati firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dengan setia dan berintegritas seperti yang Tuhan mau. Inilah yang dimaksud dengan istilah metafora atau kiasan para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Menutup pintu kerajaan Allah atau membawa keteladanan dan memburuk atau mempengaruh buruk sehingga firman Tuhan tidak ditaati oleh umat pada waktu itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini dengan semena-mena mereka melenceh dan dengan tidak malu atau risih sedikit pun melanggar aturan-peraturan Taurat yang mereka buat sendiri, sehingga membuat orang lain menjadi tawar hati.
menjadi muak dan terusik dengan mengganggu damai sejahtera dalam hatinya, sehingga ikut menjadi tersesat. Pada bacaan ayat 14. Yang ketiga, mereka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini melaksanakan pelayanan berjemaat mereka seperti para calo, kesempatan atau para salesman, atau seperti salesman keselamatan, selalu mengajarkan tentang kasih, keselamatan, dan mendorong umat untuk hidup dalam persekutuan dan kasih yang menyelamatkan. Akan tetapi mereka sendiri setiap hari tidak ikut melakukan kasih keselamatan kasih keselamatan dan kasih yang menyelamatkan, yang membuat jemaat merasa jauh dari keberadaan kasih yang mensejahterakan dan menyelamatkan itu. Umat menjadi kecewa karena persembahan mereka bayarkan guna menghadirkan shalom sebagaimana harusnya, melainkan pada ulama Yahudi ini digunakan untuk kepentingan, kebijakan, atau polisi mereka sebagai pejabat rumah ibadah. Dan celakanya lagi, mereka pun mengorupsi dan manipulasi atau menyelewengkan untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga yang jemaat dapati adalah keteladanan yang sama sekali jauh panggangan dari api. Sehingga jemaat dapati adalah keteladanan yang sama sekali jauh dari panggangan api. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena 3 perbuatan dosa dalam pelayanan inilah, maka Tuhan Yesus mengecam dan menghardik para ulama Yahudi dengan narasi yang penuh geram dan amarah. Celakalah kamu, celakalah kamu. Inilah Tuhan Yesus gunakan karena mereka telah menyesatkan kehidupan umat pada waktu itu. Dan dalam teologi penghukuman pada zaman Perjanjian Baru disepadankan dengan pemberian hukuman yang paling berat dalam KUHP-nya bangsa Yahudi, yakni ditenggelamkan ke dalam laut sehingga tidak mempunyai kuburan di dunia ini. Sebagaimana Yesus nyatakan dalam Injil Matius 18 yang pada ayat 6 dan 7. Tetapi barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan masih terus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah siapapun yang berbuat menyesatkan sesamanya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, catatan terakhir. Lantas apa yang menjadi pesan spiritual dari bacaan kita pada malam hari ini bagi keluarga-keluarga Allah masa kini? Pertama-tama, melalui bacaan kita pada Matius, penginjil Matius ini mengingatkan perilaku hidup beriman yang berintegritas. Istilah integritas itu berasal dari verba integritas yang berasal dari kata integer dari bahasa Latin. Integer atau integritas itu adalah perilaku hidup yang utuh, yang komit dan konsisten serta konsekuen pada prinsip-prinsip integritas menuju perilaku hidup yang mempraktekkan keselarasan antara perkataan dan perbuatan serta tindak laku dalam kehidupan, di mana kata terucap di situ jugalah langkah tertancap. Yang artinya apa yang diomongin, apa yang kita ucapkan, maka itu jugalah yang diperbuat secara konsisten, konsekuen dan bertanggung jawab. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Alkitab katakan, meskipun mereka adalah ulama, tokoh-tokoh agama, tapi mereka tidak berintegritas. Kenapa?
yang artinya dalam kehidupan mereka senantiasa ada kesenjangan atau antara kata dengan perbuatan. Mereka pandai berbicara, mereka pandai berkhotbah, tapi mereka tidak pandai untuk berbuat. Yang kata lain, lain di mulut, lain di hati, lain lagi perbuatan sehari-hari. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ahli-ahli Taurat dan hukum Farisi dalam bacaan kita hidup penuh klise dan kepura-puraan. Lain di depan, lain di belakang, dan orang-orang yang tidak berintegritas dengan penuh dengan kepura-puraan ini, Tuhan Yesus bilang kepada mereka, manusia celaka yang akan mencelakakan orang lain akan celaka oleh hukuman Tuhan. Karena itu poinnya adalah, marilah kita hidup berintegritas dan apa adanya, jangan lain di depan, lalu lain di belakang, sebagai mana para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu yang kedua, jadi jika kamu hendak mengatakan, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Yang artinya jika kita mempraktekkan hidup yang tidak ada kesesuaian antara kata dan perbuatan, atau praktek hidup yang lain di mulut dan lain di hati serta lain perbuatan, jadi ibu bapak yang Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang disampaikan pada malam hari ini, jadikanlah hidup kita teladan Kristus. Jangan jadikan kita hidup seperti ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang tidak mau bertanggung jawab dengan perkataan lewat perbuatan. Seperti apa yang dikhotbahkan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa kita adalah para pengikut Kristus yang dipilih dan ditetapkan bukan untuk menjadi orang-orang Kristen atau menjadi jemaat majelis atau menjadi jemaat atau menjadi pengurus ke-6 Pelkat atau menjadi pengutus atau pengurus unit misioner GPIB yang tidak berintegritas. Bukan juga menjadi Kristen yang hidup dalam kemunafikan dan yang hidup tidak berkualitas dan tidak berbuah baik, melainkan kita bisa dapat berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Karena itulah Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kamu adalah terang dunia, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Terdapat pada Matius 5 ayat 14 dan 16. Berbahagialah yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena mereka akan disebut utusan-utusan Injil Kristus. Itulah kandungan isi dan identitas dari kehidupan kita. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Kiranya Bapak Ibu yang menyaksikan atau mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini menjadi manusia-manusia yang berintegritas, manusia yang dapat berbicara dan melakukan semua tindak perilaku seperti Kristus. Terpujilah Kristus. Amin.
Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara semua, marilah kita satu di dalam bersyafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, tak henti kami mengucap syukur dan berterima kasih, di mana pada malam hari ini kami dapat membaca dan merenungkan isi dari firman-Mu ya Tuhan, di mana kami tadi merenungkan, mampukan kami menjadi teladan seperti teladan-Mu ya Yesus. Jauhkan kami dari tindak perilaku seperti ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang pandai berbicara tapi tidak pandai berbuat. Mampukan kami umat-Mu yang pada saat ini semua mendengar dan merenungkan firman-Mu, menjadi teladan-Mu, menjadi manusia yang berintegritas, menjadi manusia yang bertanggung jawab, menjadi manusia yang berkomitmen dan konsekuen setiap perkataan dan perbuatan. Biarlah kami dapat selaras dalam kehidupan kami ini melakukan setiap kata yang kami ucapkan, setiap penyampaian yang kami ucapkan, biarlah dapat terwujud dalam tindak laku dan perbuatan kami di dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Berkati kami semua Tuhan, agar kami menjadi teladan Kristus yang setia, sehingga sampai pada akhir. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada doa syafaat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, berikanlah bangsa dan negara kami ini damai sejahtera Tuhan. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, biarlah bangsa dan negara kami ini tetap bersyukur kepadamu Tuhan, di dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Berkatilah pemimpin kami, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya Bapak Kiai Ma'ruf Amin, agar dapat memimpin bangsa kami, bangsa yang penuh kedamaian. Karena ada hikmat Tuhan di dalam kedua pemimpin kami ini untuk menjalankan kehidupan bangsa dan negara Indonesia ini. Ya Tuhan, berkati juga para menteri, anggota DPR, DPRD, gubernur, sampai tingkat RT Tuhan. Berkatilah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang penuh berhikmat kepada Tuhan, menjadi pemimpin berintegritas, menjadi pemimpin yang dapat berkata, dapat memerintah, tapi dapat juga melakukannya dan tidak melakukan pelanggaran. Berkati ya Tuhan, beri hikmat kasih karunia Tuhan. Berkati juga keamanan dan negara kami ini Tuhan, baik dari Polri, TNI. Hikmat kasih karunia Tuhan memberkati para pemimpin kami ini, agar bangsa dan negara kami ini penuh dengan keamanan, kedamaian, di dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Memberkati juga gereja-gereja yang ada di muka bumi ini Tuhan, teristimewa yang ada di Indonesia, baik yang ada dari Sabang sampai Merauke Tuhan, yang ada di kepulauan Indonesia ini, baik di tengah-tengah kota maupun di kota terpencil. Tuhan lawat gereja-gerejamu ya Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin gereja-gereja Tuhan, para hamba-hambamu Tuhan, agar mereka juga berintegritas dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan mereka di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Agar mereka juga menjadi tokoh-tokoh agama yang dapat berkata dan dapat berbuat yang selaras ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan terkasih-Mu ya Bapa. Teristimewa kami berdoa untuk gereja yang kami berjemaat di sini, yaitu GPIB Tugu Tuhan. Berkatilah pelayanan GPIB Tugu. Berkatilah KMJ kami Bapak Pendeta Rudolf Radi beserta Ibu Pendeta Ida Tuhan beserta keluarga. Berkatilah kesehatan mereka, berkatilah hikmat-Mu ya Tuhan, agar Bapak serta Ibu dapat memimpin kami
dapat melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kami di GPIB ini Tugu ini Tuhan, sesuai teladan-Mu Yesus, agar kami meneladani teladan Yesus lewat pengajaran KMJ kami ini Tuhan. Kami serahkan juga pendeta domisili kami, yaitu Ibu Stella Mandagi Rumpis bersama keluarga. Berikan kesehatan, kekuatan, berkat-Mu ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati keluarga Mandagi dan Rompis ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para presbiter yang melaksanakan tugas tanggung jawab di GPIB Tugu. Diaken Penatua, Tuhan berkati. Biarlah kami para presbiter juga menjadi para presbiter yang berintegritas, bukan menjadi ahli-ahli Taurat yang pandai berbicara tapi tidak dapat melakukan. Tapi jadikanlah kami menjadi teladan Kristus yang dapat berbicara, dapat menyampaikan kebenaran firman, tapi kami dapat dan mampu dan berkomitmen melakukannya dengan baik dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati ke-6 pelkat yang ada di sini, Tuhan Yesus berkati dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka juga. Berkati para komisi yang ada di sini Tuhan, Tuhan berkati apa yang mereka lakukan dan kerjakan semuanya biar berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati karyawan kantor gereja, para satpam, koster, dan para panitia yang sudah dibentuk dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya mereka. Tuhan berkati hikmat kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Dan yayasannya Pendik yang ada Tuhan berkati agar menciptakan anak-anak yang berintegritas, menciptakan anak-anak yang menjadi teladan Kristus. Kami serahkan semuanya pelayanan kami di GPIB ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Memberkati jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah live streaming ini. Ibadah ini kami lakukan karena kondisi keadaan negara kami yang saat ini terdampak wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Tapi kami percaya walaupun wabah ini hadir di negara kami ini tidak menghalangi untuk kami melayani dan beribadah walaupun lewat streaming. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, membaca dan merenungkan firman-Mu lewat live streaming ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Hikmat di tengah-tengah pelayanan kami dihadirkan oleh tim Inforkom yang luar biasa Tuhan. Yang dengan susah payah, dengan segala cara mereka mau menghadirkan damai sejahtera Tuhan lewat tayangan ibadah-ibadah live streaming ini. Memberkati tim ini ya Tuhan. Walaupun mereka masih pada muda-muda, tapi Tuhan berikan talenta yang luar biasa bagi mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan hikmat kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit, baik sakit karena usia maupun sakit karena wabah ataupun sakit karena kelemahan tubuh. Tuhan lawat mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jamah mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan, berikan kesembuhan yang sejati yang asalnya daripada Tuhan. Ya Tuhan, banyak hal yang kami ingin pohonkan kepadamu, tapi kami percaya Tuhan, keterbatasan kami sebagai manusia untuk menyampaikan tidaklah sempurna, tapi Tuhan tahu apa yang menjadi doa dan pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Bagi jemaat kami yang ada di GPIB Tugu Tuhan, Engkau lawat mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Apa yang menjadi pokok doa mereka Tuhan, lawat mereka Tuhan. Dengar jerit doa mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kemampuan dalam menanti jawaban daripada doa-doa mereka kepadamu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan.
Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naik alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya guna menunjang pelayanan gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte, ibadah keluarga dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh koordinator sektor Majelis Jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu atau melalui koordinator sektor jemaat. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku. Terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Umat Tuhan, mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kami Majelis Jemaat GPIB Tugu mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Diaken Nyonya Dioreda Indrawanto, kepada operator sound system, kepada tim intercom, pada pemandu lagu, kepada organis, dan seluruh jemaat GPIB Tugu yang telah memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Umat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Taat setia
umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.